Ketika kita safar ini ternyata bisa memberikan rezeki juga kepada orang-orang yang kita datangi dari tempat kita bersafar. Contohnya saudara kita Muhammad Yusuf ini, beliau bisa mendapatkan rezeki dari ini. Ini mungkin salah satu kebaikan yang Allah berikan kepada orang-orang yang didatangi oleh para musafirin. Jadi mudah-mudahan nih kalau safar kita bernilai ibadah dan kita mampu untuk memberikan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar tempat kita safar, baik dari membeli baju yang mereka jual, membeli barang dagangan, oleh-oleh yang mereka jual. Kalau safar kita bernilai ibadah, maka insya Allah semua yang kita kerjakan pun bernilai ibadah. Itu nikmatnya. لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجid al-Aqsa. Inilah 3 poros surga dunia. Sahabat yang dicintai Allah, sempatkanlah diri kita berkeliling kota Madinah di sela-sela waktu ibadah di Masjid Nabawi. Bermodalkan uang 100 real, kita bisa menyewa mobil untuk berkeliling Madinah sambil mempelajari sirah Nabawiyah atau kisah hidup Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan kota Makkah, kota Madinah ini terlihat lebih tertata, bangunan hotel berjajar rapi, jalanan jauh lebih bersih, dan lokasi berdagang diatur dengan baik. Pertanda Madinah telah menjadi kota internasional, tidak heran jika keberadaan pusat penukaran uang atau money changers bermunculan dan diatur dengan baik. Disinilah jamaah dari berbagai belahan bumi menukarkan uang tanah airnya dengan lembaran Saudi Arabian Rial atau berbelanja dan membayar kebutuhan hidup lainnya. Assalamualaikum. Ada takbal? La takbal. Israel takbal. Ada? Tayyib. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah kita baru saja dari money changer ya. Ini biasanya kita lakukan ketika kita sedang melaksanakan safar atau traveling. Kita lagi punya uang yang tidak sesuai dengan mata uang di negara itu, maka kita tukarkan ya. Seperti ketika datang ke Madinah ini, sama. Saya tidak bawa uang real ya. Yang saya bawa tadi ada dolar 100 dan ada uang ini nih. Ini uang punya Israel. Ya. Uang punya Israel. Tapi ketika saya tukarkan di sini, ya karena kita habis dari Jordan kemarin menggunakan ini dari Aqsa, menggunakan uang ini, masih sisa saya ingin tukarkan. Tapi ternyata di sini tidak diterima, ya. Tidak diterima. Uang Israel di Arab Saudi tidak diterima. Maka saya tukarkan yang dolar. Nah, yang dolar diterima. Alhamdulillah 100 dolar dapat 373, ya. Saya mengambil pelajaran dari sini, ketika kita datang ke satu negeri, kita tidak bisa memaksakan, yang pertama, uang rupiah untuk bisa dipakai. Kita mau belanja, dia bilang 100 real, kita tidak bisa. Rupiah, kadang diterima, kadang tidak. Tapi kalau seandainya tidak diterima, ya kita tidak bisa paksakan. Dan ketika kita menukar juga tidak sembarangan ternyata. Ada mata uang di beberapa negara yang tidak diterima. Al-adah muhakkamah, bahwa adat itu terkadang dijadikan sebagai hukum. Adat hukum, kebiasaan hukum. Saya datang ke sini, hukum adat di sini adalah menggunakan mata uang real. Maka saya harus mengikutinya dengan menukarkan mata uang saya kepada real. Maka insya Allah ketika kita mampu menjadi manusia yang memperhatikan adat budaya di satu daerah, ini akan dapat membantu kita untuk bisa dihormati oleh orang-orang di sekitar kita. Dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, di sekitar kompleks Masjid Nabawi terdapat deretan toko yang menjual aneka barang,
utamanya cenderamata dan pakaian khas negeri Jazirah Arab. Toko-toko busana di sekitar Madinah banyak menjual aneka hijab, gamis, dan baju panjang. Jemaah yang lalu lalang di sekitar masjid adalah konsumen utama para penjual dan pedagang di sekitar Madinah. Mayoritas barang yang menarik minat pembeli adalah baju gamis. Di kawasan ini, baju gamis dijual dengan kisaran harga 30 hingga 300 real. Kemampuan menawar barang mutlak dibutuhkan untuk mendapatkan baju dengan harga yang terbaik. Kamu ada mikas? 58. 850? Iya. Ukuran Syekh insyaallah. Ukuran Syekh. Sahabat yang dicintai Allah nih, lagi jalan-jalan, baju kebetulan habis, jadi mau beli. Ini gamis. Gamis ini pakaian yang langsung seperti ini ya. Nah, ini biasanya pakaian yang dipakai oleh orang Arab. Kalau kita Indonesia kan pakaiannya seperti ini. Tapi kalau orang Arab pakaiannya seperti ini nih, gamis langsung. Tapi kita perlu tahu ya, pakaian seperti ini adalah pakaian budaya. Artinya memang semua orang Arab, mau soleh ataupun tidak soleh, semua pakaiannya seperti ini ya. Pintar atau tidak pintar juga semua pakaiannya seperti ini, karena ini pakaian budaya, bukan pakaian syar'i ya. Jadi bukan berarti kalau orang pakai pakaian seperti ini jamin oleh Allah untuk bisa masuk surga, tidak. Berbeda dengan jilbab. Nah, kalau jilbab lain ceritanya. Kenapa? Karena kalau jilbab itu ada perintahnya dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 31 dan Al-Ahzab ayat 59 sudah menegaskan bagaimana tata cara wanita itu mengenakan pakaian. Ya. Jadi jangan disamakan antara gamis dengan jilbab, karena kebanyakan orang bilang, "Wah, itu jilbab itu sama dengan gamis budaya Arab, boleh pakai, boleh tidak, seperti kita pakai pakaian batik dan lain sebagainya." Oh, tidak seperti itu. Jadi jangan salah meletakkan hukum. Kalau gamis, ya ini budaya. Tapi kalau jilbab, Allah sudah berikan ketentuannya. Kalau gamis di Al-Quran tidak ada ketentuannya harus memakai gamis buat para lelaki. Nah, mudah-mudahan yang seperti ini kita diberikan kemudahan nih untuk menilai dari apa-apa yang ada, ini kira-kira masuk bahagian syar'i atau tidak. Kalau masuk dalam bahagian syar'i, jangan sekali-sekali dilanggar. Karena apa? Itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya hanya sekedar budaya, silahkan. Diambil budaya yang baik, kalau memang itu diperbolehkan oleh agama kita, ambil. Tetapi kita juga perlu untuk mampu untuk melindungi akidah kita dari budaya-budaya yang tidak baik. Yang tidak baik jangan diambil. Apalagi yang tidak sesuai dengan syariat dan dilarang di dalam agama. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran kita bersama, dan inilah poros syurga. Akal saya. Hah? Insyaallah. Hah? 100. 70, Masya Allah. Tayyib. Sahabat yang dicintai Allah, setiap tahunnya Madinah dikunjungi lebih dari 2 juta orang. Padahal penduduk asli kota ini hanya berkisar 1,8 juta jiwa saja. Artinya, setengah penghuni Madinah merupakan jamaah yang berhaji atau berumroh. Kedatangan manusia dari berbagai penjuru menimbulkan efek bagi perekonomian kota Madinah. Jutaan jamaah membutuhkan penginapan, makanan, hingga cenderamata untuk sebagai oleh-oleh bagi saudara dan keluarga mereka di kampung halamannya. Maka, Madinah pun berkembang menjadi kota yang menjanjikan banyak sumber ekonomi. Jutaan manusia datang untuk bekerja dan berdagang di kota ini. Salah satunya adalah Muhammad Yusuf. Pria dengan keterbatasan fisik ini tidak membuatnya berpangku tangan dan mengharapkan belas kasihan dan derma dari para jemaah. Muhammad Yusuf ikut berikhtiar menjemput rezeki Allah dengan berdagang di atas kursi rodanya. Assalamualaikum. كيف حالك؟ بخير؟ الحمد لله. في سوا؟ في سوا
في سوا 10 ايه سوى 10 كم سوا 10 10 11 ما شاء الله كلام عربية خلاص ها خلاص 11 لا بأس هذا ربا ها ما شاء الله جزاكم الله خير كل حاجه كويس فين هذا سوا بارك الله فيك. الله يبارك فيك الله يبارك لا، الحمد لله Indonesia من المال اندونيسيا Jakarta Jakarta. Jakarta ما شاء الله اسم محمد يوسف Muhammad Yusuf Masya Allah Muhammad Yusuf Alhamdulillah sahabat yang dicintai Allah سياسه كوبي Hah? Sahih? Sahih? Masya Allah. Ya, ya. Sahabat yang cintai Allah, ini ada saudara kita Muhammad Yusuf ya. Beliau di sini kalau kita lagi di depan hotel, ini biasanya beliau sedang berjualan kartu untuk pulsa kalau bahasa kita ya. Ada macam-macam, ada sawah, ada mobile, ada macam-macam lah. Nah, ketika kita datang ke sini kan biasanya jamaah ini selalu membutuhkan yang seperti ini nih. Nah, karena untuk komunikasi dengan orang yang ada di tanah air. Kalau kita berbicara membeli sesuatu dari tempat di mana kita safar, saya jadi melihat bahwa ketika kita safar ini ternyata bisa memberikan rezeki juga kepada orang-orang yang kita datangi dari tempat kita bersafar. Contohnya saudara kita Muhammad Yusuf ini, beliau bisa mendapatkan rezeki dari ini. Ini mungkin salah satu kebaikan yang Allah berikan kepada orang-orang yang didatangi oleh para musafirin. Jadi mudah-mudahan nih kalau safar kita bernilai ibadah dan kita mampu untuk memberikan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar tempat kita safar, baik dari membeli baju yang mereka jual, membeli barang dagangan, oleh-oleh yang mereka jual. Kalau safar kita bernilai ibadah, maka insya Allah semua yang kita kerjakan pun bernilai ibadah. Itu nikmatnya. Ketika awal kegiatan kita awali dengan niat ibadah, maka insya Allah setiap kegiatan yang kita kerjakan, jika itu hal-hal yang bersifat mubah, itu pun akan mendatangkan kebaikan pahala untuk kita dunia dan akhirat. Dan inilah poros syurga. Dan dalam perjalanan kali ini, kami mencoba mengajak Anda mencicipi sejumlah makanan khas dari negara lain. Berkat informasi yang kami dapatkan dari mahasiswa yang tinggal di kota Madinah, perjalanan kami pun tertuju ke sebuah restoran khas Yaman bernama Sati Jasiroh yang terletak 3 km dari kompleks Masjid Nabawi, tepatnya di Jalan Airport Road. Berbeda dengan restoran lain, uniknya di restoran khas Yaman ini, pengunjung tidak ditempatkan dalam ruangan dengan meja dan kursi, tetapi kita akan ditempatkan dalam tenda private ber-AC dengan karpet. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah nih, siang hari yang agak sedikit panas ya, karena ini sudah bulan yang mengarah kepada musim panas ya. Kita mencoba untuk datang ke salah satu restoran Yaman yang kata orang sini ini terkenal di Madinah gitu. Nah, kita coba tanya dengan dua sahabat kita ini. Ada Mas Cecep, ada Mas Muhammad. Ini tanya satu-satu nih. Ini apa namanya nih? Namanya Kalau ini Saltah ya ini ya? ini siapa? Saya ini Fahas. Fahas. Ini Fahas. Abdul Dajjal. Agda Dajjaj. Ini ada rotinya. Biasanya makannya dengan kesini ya. Kita cobain satu-satu karena kita tidak tahu kan. Masih panas dari Tapian. Gimana sih? Dekat dengan bumbu Indonesia. Jadi kalau orang Indonesia cocok. Kita coba yang ini. Ini siapa? Saltah ya. Ini pedas. Kalau yang ini pedas. Ketika kita safar ini ternyata bisa memberikan rezeki juga kepada orang-orang yang kita datangi dari tempat kita bersafar. Contohnya saudara kita Muhammad Yusuf ini, beliau bisa mendapatkan rezeki dari ini. Ini mungkin salah satu kebaikan yang Allah berikan kepada orang-orang yang didatangi oleh para musafirin. Jadi mudah-mudahan nih kalau safar kita bernilai ibadah dan kita mampu untuk memberikan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar tempat kita safar, baik dari membeli baju yang mereka jual, membeli barang dagangan, oleh-oleh yang mereka jual. Kalau safar kita bernilai ibadah, maka insya Allah semua yang kita kerjakan pun bernilai ibadah. Itu nikmatnya. لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجid الأقصى. Inilah 3 poros surga dunia.
Sahabat yang dicintai Allah, sempatkanlah diri kita berkeliling kota Madinah di sela-sela waktu ibadah di Masjid Nabawi. Bermodalkan uang 100 real, kita bisa menyewa mobil untuk berkeliling Madinah sambil mempelajari sirah Nabawiyah atau kisah hidup Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan kota Makkah, kota Madinah ini terlihat lebih tertata. Bangunan hotel berjajar rapi, jalanan jauh lebih bersih, dan lokasi berdagang diatur dengan baik. Ketika kita safar ini ternyata bisa memberikan rezeki juga kepada orang-orang yang kita datangi dari tempat kita bersafar. Contohnya saudara kita Muhammad Yusuf ini, beliau bisa mendapatkan rezeki dari ini. Ini mungkin salah satu kebaikan yang Allah berikan kepada orang-orang yang didatangi oleh para musafirin. Jadi mudah-mudahan nih kalau safar kita bernilai ibadah dan kita mampu untuk memberikan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar tempat kita safar, baik dari membeli baju yang mereka jual, membeli barang dagangan, oleh-oleh yang mereka jual. Kalau safar kita bernilai ibadah, maka insya Allah semua yang kita kerjakan ketika kita safar ini ternyata bisa memberikan rezeki juga kepada orang-orang yang kita datangi dari tempat kita bersafar. Contohnya saudara kita Muhammad Yusuf ini, beliau bisa mendapatkan rezeki dari ini. Ini mungkin salah satu kebaikan yang Allah berikan kepada orang-orang yang didatangi oleh para musafirin. Jadi mudah-mudahan nih kalau safar kita bernilai ibadah dan kita mampu untuk memberikan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar tempat kita safar, baik dari membeli baju yang mereka jual, membeli barang dagangan, oleh-oleh yang mereka jual. Kalau safar kita bernilai ibadah, maka insya Allah semua yang kita kerjakan pun bernilai ibadah. Itu nikmatnya. لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجid الأقصى. Inilah 3 poros surga dunia. Sahabat yang dicintai Allah, sempatkanlah diri kita berkeliling kota Madinah di sela-sela waktu ibadah di Masjid Nabawi. Bermodalkan uang 100 real, kita bisa menyewa mobil untuk berkeliling Madinah sambil mempelajari sirah Nabawiyah atau kisah hidup Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan kota Makkah, kota Madinah ini terlihat lebih tertata. Bangunan hotel berjajar rapi, jalanan jauh lebih bersih, dan lokasi berdagang diatur dengan baik. Pertanda Madinah telah menjadi kota internasional. Tidak heran jika keberadaan pusat penukaran uang atau money changers bermunculan dan diatur dengan baik. Disinilah jamaah dari berbagai belahan bumi menukarkan uang tanah airnya dengan lembaran Saudi Arabian Rial atau berbelanja dan membayar kebutuhan hidup lainnya. Assalamualaikum. Ada takbal? La takbal. Israel takbal. Ada? Tayyib. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah kita baru saja dari money changer ya. Ini biasanya kita lakukan ketika kita sedang melaksanakan safar atau traveling. Kita lagi punya uang yang tidak sesuai dengan mata uang di negara itu, maka kita tukarkan ya. Seperti ketika datang ke Madinah ini, sama. Saya tidak bawa uang real ya. Yang saya bawa tadi ada dolar 100 dan ada uang ini nih. Ini uang punya Israel ya.
uang punya Israel. Tapi ketika saya tukarkan di sini, ya karena kita habis dari Jordan kemarin menggunakan ini dari Aqsa, menggunakan uang ini, masih sisa saya ingin tukarkan. Tapi ternyata di sini tidak diterima, ya. Tidak diterima, uang Israel di Arab Saudi tidak diterima. Maka saya tukarkan yang dolar. Nah, yang dolar diterima. Alhamdulillah $100 dapat 373, ya. Saya mengambil pelajaran dari sini, ketika kita datang ke satu negeri, kita tidak bisa memaksakan yang pertama, uang rupiah untuk bisa dipakai. Kita mau belanja, dia bilang 100 real, kita tidak bisa. Rupiah, kadang diterima, kadang tidak. Tapi kalau seandainya tidak diterima, ya kita tidak bisa paksakan. Dan ketika kita menukar juga tidak sembarangan ternyata. Ada mata uang di beberapa negara yang tidak diterima. Al-adah muhakkamah, bahwa adat itu terkadang dijadikan sebagai hukum. Adat hukum, kebiasaan hukum. Saya datang ke sini, hukum adat di sini adalah menggunakan mata uang real. Maka saya harus mengikutinya dengan menukarkan mata uang saya kepada real. Maka insya Allah ketika kita mampu menjadi manusia yang memperhatikan adat. Inti masalahnya, sejak kecil masyarakat Arab juga diajarkan untuk mengutarakan perasaan mereka apa adanya. Karena itulah mereka pun terbiasa berbicara dengan suara keras dan lantang, seolah-olah seperti orang sedang marah. Bagi mereka, suara keras menunjukkan kekuatan dan ketulusan, sedangkan suara pelan adalah tanda kelemahan dan tipu daya. Selain menggunakan bahasa verbal, masyarakat Arab juga biasa menggunakan isyarat non-verbal untuk berkomunikasi, seperti merangkul dan berpelukan sebagai bentuk keakraban, atau menggunakan isyarat tangan untuk menyampaikan permintaan maupun penolakan. Namun demikian, sebagai tamu, kita tetap harus menghormati mereka semua dengan baik tanpa membeda-bedakannya, agar sebagai tuan rumah, mereka pun mau menghormati dan ikhlas menerima kedatangan kita dengan penuh keramahan.